Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim bila a'idhi wal faizin. Laisa la'id liman lasla bisarjati wa la'id la'id liman ta'aqam yasi ta'aqam. Bapak sama yang masih muda, hampir kayak Bapak Barack Obama ya? Mana kesimpulan? Bisa juga, berarti saya bisa dengan Pak Komarudin. Oh, berarti gini ya, gini Gus almarhum, dekat dalamnya situ, asli situ. Ya, Barack Obama sering ke Seula. Sering ya, kalau yang sering ke Seula itu Pak Muklis itu sekarang sama ibu saya, Pak Muklis itu sering. Nah, ini dulunya Pak Samad dan areanya Mike Awas sering pindah ke saya ya. Zaman dasar itu orang yang bagus ini, saya buat ini juga. Jadi, Ibu Ordinal Tujuh Pak Jiwari sama saya beserta pendiri Ibu Agus sama Ibu Awas. Oh iya, Agus ini belum lompat kayak begini. Adik saya dulu pemilih sini, Nurul, kan Sobur. Nah itu adik kandung itu. Ya sekarang Samras SBJ, J itu adik kandung itu, Ibu pengawas TK Kecamatan Jiran, ibu-ibu guru semua yang hebat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini heboh. Saya selalu kayaknya saya juga ngaji di DTKI Jaya. Ada samrohnya, tapi saya tidak seperti di sini guyup kepinjau. Ya samroh kayak neng modern ya, Masya Allah, jadi luar biasa ya. Bisa dipesan luar biasa itu kalau beauty coba kalau itu Masya Allah menghibur teman harus menghibur teman. Dan mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini benar-benar masyaallah alaihi rahmah wa nasyaru alaihi barakah wa nasyaru alaihi sakanu. Allah melimpahkan rahmat berkah ketenangan. Amin. Yang hadir di sini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil hadas wal akhirah. Ibu-ibu, besok kalau kami tidak salah sama melihat itu tanggal 3 Mei nanti ada jadwal saya di sini Jiban. Di mana? Di mana? Di mana ya? Dan tahu ya, muslim ya kan sama Rawuh J. Ya, sama kami harus Rawuh ya. Nanti di kita tahu di mana ya, nanti lah dijadikan 3 Mei ya, 3 Mei nanti saya ada jadwal. Saya sering ngaji di Jima, dihadiri Pak Rus yang Ras tak panggil, kenal sama ini J. Sudah kenal Pak Malik, saya pulang. Ya saya Bu Malik. Ya, J. Sudah tahu toh rumah saya? Jejer SMA Basaria itu. Dari timurnya SMA Basaria
seluar itu. Pinara sama. Bapak Ibu ingkang mulyakaken saderengipun kula matur babagan halal bihalal. Ya ini saya mohon untuk diperhatikan, ya, untuk diperhatikan. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, saya ikut Zoom PPRK MUI Pusat. Jadi kebetulan saya ini ketua Paguyuban Perempuan Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Madiun. Jadi saya ini pengurus MUI Kabupaten Madiun. 4 hari yang lalu itu ada Zoom yang intinya, mohon maaf, tadi sudah disetel sedikit oleh Pak Camat bahwa Pak Camat hatinya tenang kalau anak-anaknya itu dididik oleh ibu-ibu yang profesional. Saya amati, mohon maaf, saya amati. Jadi saya ini juga di UGM termasuk pengamat pendidikan, Ibu. Saya sering nulis, dulu nulis di Litbang, Pak Camat, saya sering nulis di Litbang di penelitian Kabupaten Madiun. Ya, itu ternyata anak-anak yang urgent, anak-anak usia the golden stage, anak-anak usia 0 sampai 7 tahun dalam agama pun diteliti secara sains, secara psikologi pun anak usia 0 sampai 7 tahun itu ibaratnya file masih kosong. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak yang baru lahir ceprot itu tanggung jawab Madrasatul Ula Umi, ibunya yang tanggung jawab. Ketika anak sudah bisa bicara umur 4 tahun, cucu saya itu juga umur TK. Anak usia 4 tahun, saya sering amati cucu saya juga. Dia diem, tetapi mata, telinga, hatinya merekam semua apa yang terjadi sekitarnya. Dan ini pas 4 hari yang lalu sesuai dengan rapat saya, ibu-ibu guru TK itu pahlawan tanpa tanda jasa, ya guru TK itu. Ibarat rumah itu fondasinya, karena anak usia emas, apa yang masuk itu nanti akan terekam sampai tua. Bahkan ada penelitian, anak usia 0 sampai 7 tahun kok orang tuanya abe, orang tuanya nggak ngikuti pendidikan anak itu, maka anak ini nanti tumbuh kembang yang, mohon maaf, dalam penelitian itu 80%, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 80. Ya, bahasa Indonesia begini, anak kui usia TK, kecerdasan karakter itu terbentuk ketika anak usia the golden stage. Maka wajar ketika upacara, ada acara apapun itu, kalau saya lihat guru TK itu mesti orangnya serius karena terbiasa mendidik karakter. Serius, sudah merupakan kayak rapi-rapi, cantik-cantik. Ini benar. Terus disusul guru SD, rapi, cepat. Itu harus SMP, SMA. Mesti coba semuanya maju. Mesti ada guru dadak sulit. Ini mungkin ada hubungannya
dengan garapannya setiap harinya. Mohon maaf, saya pernah dosen. Saya pernah mengajar di Putri Semua Semia Pembina itu orang Elgen itu perempatan Elgen itu. Saya pernah ngajar di situ juga. Ketika tahun 90-an itu kalau PNS diterima PNS itu nomor PNS kan setahun kemudian. Jadi saya itu nunggu SK. Saya tuh tamat kuliah cengkling, ijazah belum keluar. Saya ikut tes PNS itu diterima. Saya nunggu SK. Saya ngajar di semuanya itu. Jadi setahun kemudian tuh baru terima SK dan terapel. Kalau sekarang pemerintah itu tambah pinter ya. Jadi diterima, yo sesuai dengan tugas, dengan apa itu nama saya. Jadi kalau zaman dulu tuh seperti itu. Saya juga pernah ngajar di STM, laki semua. Jadi lengkap. Tapi saya belum lengkap karena saya belum pernah mengisi TK atau SD. Artinya apa? Guru TK itu dahsyat, pahalanya gede. Amin. Saya tidak pengen ngarepin guru TK, enggak. Jadi begini kan urutannya. Ketika ruh, ini saya belum bicara masalah halal dan halal ya. Ketika ruh itu ditarik sama Allah, ruh di alam ruh itu ditarik sama Allah. Hei ruh, kamu akan aku taruh di jasad manusia. Jasad manusia itu sudah umurnya 120 hari, 4 bulan 10 hari. Jadi sudah ada ordernya, ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya. Ini masih jasad, wadah. Ruh ini ditanya, hei ruh, kamu akan aku taruh di jasad itu loh, yang bersembunyi fikororin makin negonya kandungannya si A, si fulana. Apa jawabannya bu? Buatan Gusti, buatan pulau wedi, buatan amanah Gusti. Sudahlah, kamu nanti di dalam perut ibu itu akan dijaga dengan bagus, dan kamu akan dijaga dengan bagus. Maka ada jenengan kalau berdoa wal asr innal insana lafi khusr, kan gitu ya. Wal asr, demi waktu, masa itu waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia ini sajane roh iki ditaruh ning jasa itu sajane kok rugi. Innal insana lafi khusr, kuwi rugi. Manusia itu sajane rugi dari energi dalam keadaan rugi. Rugi maksudnya itu illa yang gak rugi Kecuali ladina amanu, yang bisa menjaga iman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Maka begitu roh ini ada apa itu namanya, Imam Malik itu mengatakan roh ini jadi tidak dijasati, jadi aslinya ini yo terpaksa, nggak tahu rugi sebenarnya. Ya. Setelah itu manggon negone rahim 5 bulan, maka lahirlah kita ini ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kita lahir di dunia dalam keadaan fitrah. Kok fitrah di sini? Apa sebagai kok fitrah? Posisi. Oh ternyata ketika roh ini mau nangis akan ditaruh di perut ibu, ini dijanji sama Allah. Hei, ruh yang sudah di jasad, hei, kamu sekarang namanya manusia, ya, hei manusia, alastu birobikum, tetaplah kamu ini loh, kamu saksikan aku ini Tuhanmu kan? Kamu bala syahna, ya, engkau Tuhanku. Aku tetap Tuhanku loh ya, iya. Yang dulu telah memegang roh itu di alam roh ya, iya. Ya sudah, aku tetapkan kamu
ajalmu, rizkimu, amalmu. Siap. Bahasa jiwanya, ketika ruh ini ditaruh di jasad ini, maka disahadat tauhidkan. Kalau bahasa jiwanya, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat tauhid, bukan syahadat fa'il. Syahadat tauhid. Saya bersumpah engkau tetap Tuhanku ya Allah. Bahasa lain gitu. Berarti kan harus mengakui Gusti Allah kan. Maka begitu lahir cenger, kita dulu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, fitrah ini karena kita sudah disahadat tauhidkan oleh Allah. Ini sakit dipahami pada ini. Bisa dipahami apa tidak ini? Bisa. Dulu mauludin yuladu alal fitrah, bayi lahir cenger itu suci. Loh, kenapa kok fitrah? Karena sudah disahadat tauhidkan oleh Allah. Terus fa'abawahu, tergantung lingkungannya. Yuhawwidani, ayu majisani, ayu nasiran. Ada yang majusi, nasrani, majusi, Yahudi, ada yang malik, ada yang kiai, ada yang marok, ada yang ulama. Itu tergantung lingkungannya. Maka sekali lagi, alam roh, alam kandungan, sekarang alam dunia ini, roh kita itu manggon nenggone jasad ragangan kita ini. Dan sekali lagi, ragangan kita ini terdiri dari dua. Ragangan kita ini terdiri dari dua. Dua apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua yang ada di sini tuh punya kecenderungan. Fa'alhamaha fujur. Fujur apa? Fujur ini cenderung ke ketidak baik. Dada ke bawah, perut dan di bawah perut, itu namanya fujur. Salah. Saya ulang. Di bawah dada, perut dan di bawah perut itu namanya fujur. Di atas dada ada hati, ada akal, ada telinga, ada mata. Ini kalau dididik cenderung ke takwaan. Kalau orang Jawa mengatakan menusuk ini enek sifat elek, enek sifat api. Oh, siap. Sampai sini bisa urutannya bisa dipahami, Nah, ketika di dunia ini, mohon maaf, Allah itu memberikan perintah. Hei, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei manusia, ya cinta manusia, bahasain aja lho. Hei manusia, awakmu nang donya iki aja seneng-seneng. Nang donya kuwi tugasmu menghamba. Apa? Hamba. Hamba itu apa? Budak. Subhanalladzi asra bi'abdihi kanjeng Nabi Abdul. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Abdul, Nabi Muhammad tadi. Ibaratnya Abdul, apalagi kita itu apa? Kita tuh hamba. Tugasnya apa? Menghamba, liya'budun. Jadi apa saja? Ya jadi apa saja. Jadi presiden, menteri, bupati, nggak peduli. Semuanya perintahnya nggak ada, menghamba.
Oh, dari sini bisa dipahami ya. Ceritanya saya lanjut lagi. Bisa dilanjut? Bisa. Jadi kita punya sifat nengisor perut dengan di bawah perut. Iki senengane nuntut. Senengane nuntut. Enak wong korupsi. Enak wong maling. Ada orang yang bertekad hebat. Itu mengerucutnya, endingnya pasti kanggo memenuhi perut. Betul nggak betul? Makanya fujur ini ada yang namanya nafsu. Inna nafsa la amarratu bisu. Nafsu itu cenderung pada yang enggak baik. Maka manusia diperintah oleh Allah, cek nafsumu kuwi gak meledak-ledak. Perutmu kalau di bawah perutmu cek gak meledak-ledak. Jadi ini Ramadan kait kosongke. Dididek dilatih. Sakit kali. Sampai di sini bisa dilatih, bisa dipahami? Bisa. Goalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cek awake dhewe menjadi manusia sing tambah wedi karo Gusti Allah. Iki lho fujur iki lho. Perut kalau di bawah perut iki kudu dituntun. Ya apa siapa yang nuntun? Hati, akal, mata, telinga. Ini nuntun. Dengan cara apa? Dengan cara dua. Kan waktu zikrul maut wa qiraatil Qur'an. Memperbanyak ingat mati dan memahami hukum-hukum Al-Quran. Dah, sudah ini, dok. Ini rumus hidup. Kita mau jadi apa? Kalau kita sudah tahu ilmunya, sekarang saya konceng supaya kita itu, mohon maaf. Nanti kalau penjenengan tahu cerita saya, itu keluar dari sini. Oh walah. Yakin deh, seperti itu. Saat itu, mohon maaf, saat itu Allah itu mengumpulkan para malaikat. Hei malaikat, sini malaikat. Jadi Gusti Allah dengan daunnya diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahasa jiwanya begini. Allah. Kok harus nyambung Allah. Lagi Al-Quran sing lagi Al-Quran. Iki Al-Quran. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah. Sini. Aku Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan membuat makhluk baru namanya manusia. Terus makhluknya seperti apa Gusti Allah? Tadi sudah saya spill. Manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu sifat fujur dan takwa baik. Oh, apa sih? Iya, malaikat membelalakan mata. Ada cina lufiya, mayat situfiya, mayat sikutima. Kalau melihat manusia itu sifat elek di selatabe, berarti manusia itu kadangannya angel. Setengahnya dua sifat mayuf situ fi
wa yasfiku dima. Quran ini, yang saya baca di Quran ini, manusia itu punya sifat mayufsidu, suka merusak. Wa yasfiku dima, salafusawih menafsirkan setiap jiwa penjaringan semua yang duduk di sini semuanya introspeksi. Isian tontono bermadia, banyak dari maftuh. Kita introspeksi. Oh, aku kui ternyata duwe sifat senang rusak, senang tempinaten. Kalau ditafsirkan, dia sifat iri, dengki, jahat, petakil. Mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Quran ini. Jadi penjenengan semuanya itu punya sifat apa? Iri, dengki, jahat, petakil. Mentakil ini. Oh maaf Pak Camat. Ketika Pak Camat mah. ya, Pak Camat. Pak Camat itu tombokku tak serama itu. Orang yang ada kapan senang banget. Iya. Jadi rata-rata OPD sudah seni nomor TC Joko Lono, Bu Puji, Bu Dia, Bu Jubaidah itu sering rumah saya. Tuh, oke. Jadi kalau Pak Jazuli, oh ya saya sudah senior rumahan. Yang sudah kalau di Camat ini sih Mas. Di Camat. Iya, saya termasuk kalau di Pemda kan termasuknya sudah tua saya. Ya kan, saya sering bergaul dengan beliau sudah. Kalau saya udah mau pensiun saya ini. Mbak. Usia saya hampir 60. Ya. Di Camat berapa? Mas. Di Camat ya? 40 toh? Ya masih bocah. Ya orang tua tahu saya sudah bocah ini. Adik. Iya, masih anak-anak ya. Anak-anak. Iya, anak saya. Kalau nggak anak saya itu gimana? Jangan dilihat tuh, kelihatannya Bu Siti kok belum pernah puluh. Lah tuh sekarang kalau Bu TK ada nolong nggak ada. Jadi waktu sampai saya Bu kepengen pengen apa gitu. Apa kan di Bu TK? Oke, saya lanjut. Nanti kalau keluar dari sini, saya gak duwe aku lebih pintar, aku lebih hebat, aku lebih jos, aku lebih gila. Semuanya punya sifat iri, dengki, jair, petakil. Harus dikendalikan, ditekan. Dengan apa? Hati, akal, mata, telinga harus diajak kompromi. Kafratu dzikrul maut wa qiraatil Quran. Hei, manusia iki ning dunya iki ngopo sih? Ning dunya iki budak. Kamu tuh ngantri mati. Rasanya tidak pedulung. Orang usah sok. Kamu tuh ngantri mati. Bener gak kita ngantri mati? Iya. Betul gak? Betul. Bener tanggung jawabnya. Jadi tak kasih shock lalu shock. Ngantri mati gitu. Apa yang kita bangga-banggakan? Makanya hanya satu diri. Betul gak? Betul. Saya tuh tiap hari itu jadi berkat itu melimpah di rumah saya. Tak berikan pada tetangga-tetangga. Tiap hari. Saya tidak sombong enggak. Saya nggak mampu makan semuanya. Sedikit. Berikan bukan. Ngantri mati. Kalau menjenengan srek hati kita, telinga kita, mata kita perdengarkan nasihat-nasihat ngaji-ngaji, Masya Allah. Waktu di Jawa Lono rumah saya itu tak bilangin jadi oke dirasa keren-keren boten Mbak. Nanti kalau ketemu saya kemarin diajak sama rumah gitu ya. Iya, sekarang gitu ya. Ya,
Gitu ya. Jadi kita di dunia itu apa sih? Yang kita banggakan apa? Kita itu ngantri mati. Camat. Sama, Camat mati. Kena. Oh tadi ya, di tempat camat yang mau udah aku mau dibuang, nggak apa. Wartawan shobil hak, wartawan solih. Saya tahu kok lingkungannya Pak Camat itu religius ya, dia punya Gusti gitu ya. Jadi seperti ini biasa dan dia sudah tahu kayak ini, sudah tahu. Ya. Tapi harus diingatkan. Karena apa? Karena birokrasi itu rentan dengan abu-abu. Berujung dulu birokrasi. Ya kan? Kan saya paham. Gitu, suami saya itu orang birokrasi. Gitu loh ya. Orang politik pol. Ya bener toh. Oh ya pendiri KPU kan tak kalah gitu. Nah, jadi saya paham itu loh ya. Jadi apapun ya, jadi Pak Camat, jadi OPD, jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi apapun harus kita bentengi. Aku ini hanya manusia ngantri mati. Kamu ya kalau kita Allah dan Rasulullah khairah. Kamu ya kalau kita Allah dan Rasulullah. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya. Terus malaikat membanggakan dirinya sendiri. Malaikat membanggakan dirinya sendiri. Dari cahaya. Ya Allah, Dari cahaya. para malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami para malaikat ini loh selalu mensucikan Engkau, selalu bersyukur kepadamu, tidak pernah bosan berbakti kepadamu. Malaikat itu membanggakan diri. Bosok enake ngono. Lah kenapa kok tidak saya saja yang dijadikan pemimpin di bumi, kok manusia makhluk baru? Kalau diartikan kan ngono loh. Tapi apa jawabannya? Oh, ini atau gimana kalau udah aku lebih tahu daripada malaikat malaikat. Akhirnya singkat cerita, kun fayakun Adam dadi baik dewi. Semua malaikat, gunung, bulan, bintang, kabeh malaikat kon sujud marang makhluk Gusti Allah sing anyar sing jenenge baik dewi Adam. Kon sujud kabeh. Termasuk iblis yang saat itu tempatnya di surga. Namanya iblis itu Azazel. Siapa? Azazel. Malah ibu-ibu naik pogel bocah nakal kayak bergejil, bocah nakal kayak bejajil, bejajil kui iblis. Berarti mbok iki iblis. Senior iblis. Jangan sekali-kali mendoakan ngomong kepada anak didik kita, pada anak kita dengan kata-kata bocah kok nakal koyo begejil. Asli iblis kuwi jenenge Azazel. Azazel di surga, Azazel metu wong saka surga. Iki aku dhewe makhluk anyar. Sing jenenge manusa, sujud. No. Tapi iblis apa? No. La. Saya tidak mau sujud. Kenapa? Aku harus menyuruh pada iblis. Aku menyuruh kenapa kamu tidak mau? Jadi iblis kalau tidak belum sujud jadi makhluk anyar jadi konsol. Karena khairun min. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani minan nar, khalaqtahu min tin. Saya dicipta dari api, dia dicipta dari tanah. Yes, right. Junior. Saya ini senior. Senior maksudnya junior. Sorry deh. Kadang sih aku merasa lebih hebat, aku merasa lebih kuasa, aku merasa lebih merasa lebih ikut turune iblis. Bisa dipahami sampai sini? Lalu Azazel bilang, tidak apa-apa, harus bisa lempes, Azazel,
metu saka swargaku. Nek gak manut aku. Enggak masalah. Bukan masalah Gusti. No problem. Surga. Tapi kalau beda ayat, minta apa? Tangguhkan kematianku. Nanti saya mati ketika pas kiamat baik. Dijawab Gus Rom, oke. Oke, baik. Baik. ACC. ACC. Ini calon Permintaan yang kedua, izinkan saya menggoda Adam dan turun-turunnya melalui aliran darah. Ki Adam itu. Melalui aliran Darah. Adam tak harus di Adam apa? Jawabannya apa? Jawabannya sama Allah. Oke, godonen anak Adam, turun-turunnya Adam. Artinya, wong sing iso ngopeni ati iman. Walau amri tinggalan yang ilang kecuali tidak di lagi aman. Wong sing iso bucek-bucek iman. Apa iman dia? I'tiqadun bil qalbi, ati. Atine cek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qawlu bilisan, lisanul dzakir. Ya, lisanul dzakir, lisannya selalu ingat kepadaku. Berarti kan ini hati terus lebih. Tidak? Lisanul dzakir. Wa 'amilus sholihah. Wa 'amal sholihah itu yang ketiga, arkanul bil a'mal. Mata, telinga sering mendengarkan nasihat-nasihat. Betul, syabil hak, betul, sob-sob. Terus sering mengulangi pengajian. Selama kalau ada pengajian, jangan main HP sendiri. Yang saya berikan ini runtut apa tidak? Runtut ya? Runtut. Saya itu hanya dalam rangka buat syabil hak, buat sob-sob. Ya, saya dalam rangka mengingatkan dalam hal kehakkan dan kesabaran. Sakit lagi gak? Sakit lagi gak dari sini? Bisa. Yo wes bless, godo. Katanya bless toh? Ya sama apa bless, godo. Adam pelari satu. Tapi ingat, wong sing ladina amanu, jaga atine, jaga kupinge, jaga lisane, jaga mripate. Wa tawassul haq wa tawassul bisabr. Kan ngaji ngerti. Itu berkaitan. Nah, jenengan hafal tapi kan tidak pernah menuntutkan. Betul deh? Betul. Harga manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tekone Adam kuwi Eri Junior. Nyapa iblis sudah ribuan tahun ibadah ning Gusti Allah. Kuwi kok sujud marang Mbah Adam. Artinya apa? Adam ini makhluknya Allah istimewa. Kita itu istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ranking 1. Malaikat sang isore awake dhewe. Iblis sang Malaikat sang isore awake dhewe. Kita itu di atas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi sing gak gelem jaga iman karo amal saleh, sing gak gelem ngaji, sing gak gelem ngomongane ngaji, sing gak gelem jaga ati, sing gak gelem jaga iki mau. Summa radatnahu asfala safilin. Betul enggak? Summa radatnahu asfala safilin. Nyungsep. Manusia
mangan turu ngising nguyuh tok. Ini harganya dengan ayam kurus sakit larang Payu payu kok dibeleh dan dari soto iso nek manungsa urip kon salat emoh kon poso emoh kon ngaji emoh kon nyapa-nyapa emoh kuwi karo pitik loro jijigen laras pitik loro jijigen saya tuh ngaji di mohon maaf ini saya syiar aja ya di Auri semua sekadron itu saya di Auri itu bahkan Lanut Bunda Lanut aja Legowo itu Ramadan kemarin itu setiap minggu sekarang Lanut Islamidi itu hanya dipecah-pecah Pak insuk itu kayak depo depan itu ada dannya sendiri juga bintang salut Lanut itu hanya 3 salah satunya mungkin apa hanya 3 Pak Anjar itu hanya membawa 3 skadron itu juga ada dannya sendiri sekarang nanti bojoku itu Auri apa aku ngerti Karena mlebu Auri. nah karenanya semua di Auri itu saya jadi semua di Auri saya di Auri itu semua skadron saya kemarin juga di Deko 20 jadi masa kemarin itu juga semua skadron juga saya jadi kena semua bundanya tuh lalu kena semua saya ngaji dengan Pak Damar Legowo ya gini saya model saya kok apalagi hanya Pak Camat Tangan. Hidup Pak Camat. Hidup Pak Camat. itu jadi kita itu apa ya atau ya Pak Camat itu nanti berat tanggung jawabnya di akhirat Masya Allah berat bubur mereka sudah suarga Pak Camat saya carry Indra buatan jadi iyalah bertanggung Jawab. digandengnya. ibu Ojo toh. Ojo digandeng. yang punya wilayah itu berat apa dikirain mudah enggak mudah gitu. Apa dikirain orang yang pejabat itu nanti apa itu mah di dunia bisa bangga-bangga ya tapi di akhirat nanti Masya Allah Suwi dhewe. Suwi dhewe. Ini dhewe. Suwi dhewe. jelas tidak ada Interviewnya dangu Pak. ini ya Insya Allah penjelasan keluar dari sini aja jadi orang yang lebih friendly Amin. Allah iya saya tuh kalau bergaul dengan saya dengan Bu Puji itu juga plek sering saya kasih tahu jadi kalau PD hati-hati siap Bu Siti nggak mudah nggak gampang tidak gampang sampai-sampai saya dulu itu kalau mau pinjam mobil suami sing duwe inventaris mobil ini aku awakmu tak cemain mobil suami saya kalau saya minta tolong ke sopir itu saya bilang ya sopir kami itu namanya Pak Basir Pak Bas nyuwun pangapunten kula nyuwun kula nggih yen jemput aku kula teng pondok tapi kata suami saya yo Pak kono yo suami saya gitu Pak Kowe kalau superku kudu bosok kalau suami saya. Kowe kalau superku kudu bosok. Mari gitu. Maka saya dengan Pak Basiro itu bosok. Pak Bas, lo yang tolong di Pak Bas penjara jemput anak lo datang pondok. Nggih Bu, nggih. Pulang. Kata suami saya harus pakai amplop. Terus tumpuk mau jajan jajan makan. Nggih. Nggak bisa karena jadi pejabat suami. Saya tidak. Jadi bisa diterapkan pada pejabat.
kalau pada Pak Sopir kudu bos diwuntu diparingi kerja ini benar. Ini saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Benar saya itu tidak boleh ikut cawe-cawe pekerjaan suami itu. Tapi saya juga berdosa. Saya juga sering kok pinjam mobilnya soalnya. Nanti akan terlihat di sana. Ketika itu ada profesor, dokter, spesialis yang mengarang buku Life After Death. Namanya Pak Simon. Pak Simon ini ditanyai sama mahasiswanya. Pak Simon, ya mahasiswa ada apa? Penjenengan kan dokter. Ini dilanjutkan apa tidak? Kalau ada murid saya yang saya ceramai kalau ngomong sendiri tak bilang lagi. Kita sendiri. Saya ini guru senior. Sekarang Keunggarannya segini, 1.000, 3.000, 4.000 baca biasa saya itu. Jadi guru itu Pak bisa penguasaan kelas. Satu anak saja yang nggak memperhatikan tahu. Jadi saya mengajar, satu anak saja nggak memperhatikan. Kenapa sayang kok kamu nggak konsentrasi? Termasuk penjenengan, kenapa tidak konsentrasi? Mau dipanggil sayang. panggil sayang. Kalau saya bilang sayang nanti timbul. Viral. Oke, sebentar saja. Kan ada rekod di kecamatan akan ada masalah, ada rekod. Mau segera pulang? Ada mertuanya rekan karyawan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5 menit lagi. Penjenengan dengarkan nih. Ketika Simon itu dokter spesialis ditanyai sama mahasiswanya. Pak Simon, penjenengan kan dokter. Roh manusia itu setelah keluar dari tubuh manusia itu arahnya kemana? Dijawab Simon, nah saya nggak tahu, saya belum pernah mati. Akhirnya mengumpulkan nanti seceng ya, googling browsing Life After Death, buku Life After Death karangannya Simon. Ya, ditulis saja. Nanti dicari. Bacanya juga Inggris. Iya, sekarang kan era digital, gampang, e-book kan ada ya, langsung browsing. Sudah ketemu Pak sama? Bukunya namanya Life After Death. Nah itu ditanya, dikumpulkanlah orang-orang mati suri selama banyaknya 100. Ditanyai, iya waktu pas mati suri kait urip meneh mati urip meneh. Wis 100 wong ditekoni. 86 menjawab sama. 86 kalau penelitian 86 menjawab sama berarti 86% itu berarti kan bukan hanya valid, A1. super valid kan? A1. Iya kan? Nah, 14% itu mengatakan senada. Yang 86 sama. Apa? Ya, ketika roh saya keluar, tubuh saya menggigil, saya sakit luar biasa, saya kesakitan. Setelah itu saya keluar, tubuh saya kok membujur, kaku, pucat. Istriku, suamiku nangis, anak-anakku berdua nangis, tetangga-tetangga saya semuanya datang. 86 jam sama. Tahu? Ayo coba dicatat dalam hati. Jenengan loncat mau. Lalu roh ini tadi arahnya mana? Arahnya naik. Di lorong hitam. Setelah itu cahaya besar. Di situ ada televisi besar. Ada sepintas sejarah hidup saya, termasuk saya ketika selingkuh dengan di situ kan ini lalu
sekolah dan condition perbuatan ereksi. Nah, masih kok dia loh, kayak gua mana nih? Kalau konsep Islam, di dalam konsep Islam itu jelas kalau Jumat Yasinan itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ketika nanti kita di alam akhirat akan diperlihatkan revisi dalam konsep Islam rekaman al-yawma nanti pada suatu hari nakhtimu akan tertutup ala afwahihim mulut wa tukallimuna aydihim tangan yang bicara. Terus berikutnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki ini bersaksi. Ada konsep seperti itu. Simon tadi orang non Islam. Sekarang kita dan orang mati dicocok nih karo Islam. Orang Islam itu ternyata ketika roh itu Pak Agus liar-liar. Liar-liar apa mirangnya ya? Menikmati. Menikmati. Ya. Bagus sih. Merasa bagus. Oh, merasa. Menghayati, menikmati. Sekarang kita cocokkan dengan orang Islam ya. Orang Islam itu kalau akan meninggal, penjenengan nazar sakratul maut. Itu non sewu nek wong apik yakhrujul ruhul mu'minina minal jasadi, roh kita keluar dari jasad kita kama yakhrujus syakru minal ajin, kayak rambut ditaruh di bibirnya tepung terigu diambil halus. Tapi kalau orangnya nggak baik, Masya Allah, keluarnya roh Masya Allah, kecek jika ada seluruh rumah sakit pirang-pirang dino orang mati-mati, salat-salat kabeh orang mati-mati. Berapa tahun-tahun ada nggak seperti itu? Ya. Macam-macam. Mazhab seseorang itu juga macam-macam. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, saat sholat itu diambil oleh Allah mulus, enak. Penting itu. Setelah itu datanglah, kalau kita orang baik, itu datanglah malaikat membawa kain kafan. Kalau nanti orang baik apa tidak, malaikat yang datang itu bawa kain kafan apa bawa cairan gadget. Cairan gadget itu beneran orang malaikat yang mengedeli. Kalau kita orang baik yang datang itu malaikat assalamualaikum, wangi, ceria, ganteng, bawa kain kafan, isinya minyak kasturi. Lalu menyuruh pada orang baik itu, ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, orang yang berjiwa tenang, tenang saja tenang ya. Aku ambil kamu ruhmu pelan-pelan. Irja'i ila maghfirati waridwani, menuju ridho dan ampunan Allah. Keluar gampang, telunyum, kayak air yang di atas daun alas, glodor, tis, gampang, keluarnya gampang. Rapat Juli bupati, rapat Juli presiden, rapat Juli menteri, pokoknya naik apa, telunyum ya. Lalu konsep Islam, kalau tadi konsepnya Simon tadi naik di bawah sama. Islam juga di bawah naik ke atas, langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau dalam kitab-kitab
Durotun Masifin. Banyak ya kita ini ya. Iya. Itu yang dikatakan wis mati orang-orang kena. Jadi di bawah langit 1, 2, 3, 4 ternyata sama. Ketika orang itu meninggal, rohnya ternyata naik. Dan ini penelitian Simon Islam. Cuma kamu tidak kamu betul. Naik semua. Kalau konsep Islam sampai di atas langit ke-7, dipintarannya bisa masuk untuk tubuh. Kita bahu fi illiyin, sah. Rohnya sudah masuk surga. Setelah itu rohnya disuruh membawa ke bumi lagi. Ada suatu ayat dicek dari tubuhnya tapi sudah tidak bergerak apa-apa. Ada yang mengatakan di sampingnya atau itu. Hati-hati kalau nanti takziah. Yang panjenengan takziah itu ngerti. Si takziah itu macamat ngerti. Si takziah itu sopo ngerti. Jangan sampai boboh ya pintel atau gitu. Bahasa enaknya. Nek pas takziah ojo apa ini ngomong ngomong elek. Iya. Ojo ngomong cacate, ngomong elek. Gak oleh apa meneh nyukur. Roh itu karena di sampingnya. Jadi kami tadi bisa diulangi. Sama dengan konsep orang Nasrani naik sama di dunia TV sama. Maka kalau mendengar dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah mudah-mudahan diampuni dosanya, ditempatkan di surganya, dikumpulkan dengan orang-orang solih. Pernah dengar itu? Ada si Mbah meninggal surga langgeng Mbah. Pernah dengar nggak? Ada. Jenengan saya misalnya ada mendengar Mbah Joyo meninggal, kula saksi dengan Mbah panjenengan piatur sae swarga langgeng. Ngerti nggak maksudnya? Kok mati ning alam barzakh ke swarga? Apa saya swarga ning alam barzakh iki? Begini ceritanya, saya sepi 5 menit lagi. Sekarang acara mau takziah. Nanti dari sini juga ngajian. Ada kalau buka dulunya jomuntan busiki mana? Aku di hajar aku sama-sama. Jangan sih. Orang-orang kan tidak berpesan, tidak kenal sama saya, aku di tombolnya tidak kenal. Ya, Jen, salah, saya ulang, oke? Terus, punten, kita itu berayai Pak IDW itu, gitu, berayai kita itu, ternyata seperti itu, gitu. Harusnya itu ya seperti itu, nanti tanggung jawabannya itu ya. Terus, kalau orang itu baik, oke? Mohon maaf, kitab itu diserahkan pulang ke alam barzakh, ya, itu disambut keluarga ulama yang pernah bergaul dengan dia, yang pernah satu majelis dengan dia. Maka orang yang baik itu mesti tempatnya fi raudhatum min riyadil jinan, neng taman surga. Lah, wong Nasrani mau sing diteliti Simo mau sing 14. Maka si 26 jawab nggih. Di lorong hitam terus padam gitu toh, terus ada suara balik gitu toh. Kamu belum waktunya, urip nang mana disebut. Lah sing 14 saya meninggal. Tapi setelah itu saya masuk di situ ada taman surga, ada sungai-sungai bagus, saya ketemu pendeta. Nah, gitu. Sing 14 iki cara-carane wong apik kok. Sing wong iki mau yo bar ngomong Islam bar salat maksiat dulu. Ya lah.
Nggih. Bar tobat Umat. bar sholat ya maksiat mau gitu ya uang untuk nanti mau nah apa berarti enggak nah kita orang Islam kalau kita nanti nuwun sewu raudhatul jannah kuwi taman-taman surga lare swarga kuwi yo enek taman surga kanggo sapa kanggo wong sing gaene wong ning donyane lakian unggul ning taman surga. Lah nek wong gawe taman surga karo sapa? Karo kiai to. Karo balik kono. Lah kok nek gawe alam barzah makane wong nek apik untuk mati kuwi manggone ning raudhatun min riyadil jinan. Tapi nek wong elek nek kufrah bin kufarin niron neng pinggir-pinggir jurang yang merokok lebih lagi alam barzah. Jadi alam dunia kalau alam barzah itu selada sama tapi kan berjalan di alam kandungan karena bayi itu kan waktu itu saya dulu itu harusnya sudah melahirkan waktu akhirnya dibawa ke dokter dikasih obat perasa lagi gemuk anak saya yang baru ya anak saya baru tuh karena orang gelem tuh dia di dalam nyaman-nyaman saja enggak mau karo lain-lain dunia ternyata bahasa lain dunia dan gak kaget suami saya mungkin di daerah negeri situ kan Allahu Akbar ini badan dunia Allah yang paling maha besar yo Allah maha besar di dunia kecil dunia tipu-tipu dunia bisa diwarna la ilaha illallah terima kasih yang gue terima kasih hitung aja Allah Akbar sampai target la ilaha illallah dan gak bupon kalau dunia gue dan masih suka nang dunia sebetulnya dia kira-kira pas lain sekali paling orang dimiliki orang diambil baik dunia itu seperti itu ya makanya bagaimana cara menyiasatinya ya nanti kalau orang baik itu ya itu ketemu kalau Pak Camat dekat Bapak Syariah ya itu kesana ke makamnya Bapak Syariah tidak pernah sering apa jarang Setiap Jumat. setelah ini biar sering di Bapak Syariah itu orangnya alim dan orangnya alim mintanya tetap ada Allah ya kita mendoakan orang solih itu biar dapat berkahnya ketularan kebaikannya masih di dosa yang naik itu mintanya tetap ada Allah syirik kalau kita itu pada Bapak Syariah syirik nah non sewu penjenengan ketika ziarah di Bapak Syariah nggak ketemu orangnya tapi nanti ketika penjenengan meninggal nanti di sana ketemu gini jatuh Bapak Syariah jadi mana Bapak Syariah di alam bazar bisa dipahami jadi begitu oh jenengan untuk betul-betul semua Lo piye lagi? gimana? Jadi Masya Allah ya itu kita ini tadi kan kita kan introspeksi ya bahwa kita itu sebenarnya hanya makhluknya Allah ya kalau besar diterjemani gitu di dari keri makhluk liane kan hormat orang manusia ada sifat mentung-tung itu memang apa tuh memang ada kok ya ada sifat mentung-tung kalau dihormati senang ya senang Kanjeng Nabi memberi peringatan mungkin nek di kok senang di lomik dari Kanjeng Nabi wong ki nek di lomik perkara disampuri wedi jenengan disampuri wedi seneng apa mboten dan kok disampuri wedi lo kok seneng karena anake ada mentung makanya makanya kalau dibilang hak asasi manusia
manusia punya harga diri. Penjenengan konsewu, penjenengan ya benar dapat gaji yang nggak dapat gaji itu. Jadi naik suami ngomong ya pengen itu ya kok gaji. Tapi apa daya takdirnya seperti itu. Tapi dia punya harga diri. Maaf ya, ojo ngomong nang ngarepe wong sing gak duwe anak, ojo ngomong anak. Ojo ngomong bondo nang ngarepe wong sing gak duwe bondo. Ojo ngomong wong nang ngarepe wong sing gak duwe pangkat. Tataran nomor satu bagus. Nah, kita punya jiwa tertumbuh. Kita punya jiwa iri diki jahil. Betul kan? Betul kan? Kalau iki lo ngajian kita rasa bujur, kita petu itu menjadi orang yang goalnya menjaga fujur tadi. Kita kalau puasa itu goalnya apa? Laku tataku. Laku tataku itu apa cirinya? Wong mutaki ini cirinya apa? Sing dibaca mau siapa tadi yang Qur'an tadi siapa? Ini Quran surah Al-Imran. A'udzu billahi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah. Dadi wong kuwi sing sering-sering beristighfar mencari ampunan Allah boleh suatu yang saat yang menungso wong isi salah di dalam hatinya istighfar. Istighfar apa? Astagfirullahaladzim. Orang tuh ngomong kok ada yang maaf. Astagfirullahaladzim. Ya ampun dosaku Gusti. Tutupi aib pulau. Kalau saya bicara aibnya manusia itu apa? 1 jam saya. Nanti kalau penjenengan saya ngaji aib kita di dalam Al-Quran disebutkan, penjenengan tidak bisa bertutur. Tahun depan. Kita tuh punya aib. Makanya supaya aib kita tidak terbuka, astagfirullahaladzim. Ampuni aku, tutupi aibku. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku, jangan kau ambil aku ya Allah sebelum kau mengampuniku. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla cirinya siji mungkin istighfar berarti merasa jelek. Maka orang yang merasa jelek orang beristighfar mesti melakukannya kayak ngaji Nabi mesti begini. Kalau ketemu orang ini orang yang selalu beristighfar tidak begini main nggak apa-apa aku sama jangan ya jangan penjenengan ganteng bagus solih sopan santun nggak sombong gitu nggak malah udah masih didoakan. Tapi kalau malah sombong itu malah jadi capek sombong tapi kalau kita baik apa ruginya? Kode-kode meseme latah tirona walau antara kau afal tapi wajib terlihat ketemu bu guru TK. Assalamualaikum bu guru TK. Waalaikumsalam. Penjenengan datang aja dinyuwangikan aku tuh kayak orang belas. Tapi mergo gimana pacaran tuh ya rada enek tuntunge. Oh di serambut yang muanya atau wabah gitu ya. Mungkin itu Pak Bupati itu kemana hujan kemana udah dinyanyikan loh. Istimewa tadi. Dulu kan luar biasa. Tapi kalau kejadian setelah ini kok ada bisik-bisik ya Tetangga. sama saya ini wah rasa udah bisik sama sudah bisik ngobrol-ngobrolnya aku berarti tidak istighfar
Wajan nanti aku semua luar. Oh, kagak sama sogomi. Dan sering mutakin. Awak jadi saya tambah sepuh, tambah tua, usia kita kalong itu menjadi orang yang lingkup. Oh yo, pantri. Cirinya dia, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Saya tuwek, saya loman, gak cetir. Wal-ghafilina wal-ghaib, gak kesuan. Wal-'afina 'anil nas. Sadar aku ki yo gembol tuwek. Wong-wong ku yo gembol tuwek. Aduh. Jadi kita kalau ada temannya salah jangan diucapkan. Wal-'afina 'anil nas. Kita bersalam-salaman merasa elek kui apik, justru merasa apik kui elek. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين رب الشهيد الحمد لله الحمد يغفر ما هو يغفر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعلى سبحانك يا وكيل يا ذا العرش المجيد يا فعال ما يريد أسألك بعزتك التي لا ترمك التي لا يضم بنور ما لا أدر عاص أنت فينا يا الله أنت فينا يا الله فينا يا الله اللهم تقبل صيامنا وشهادنا وركوعنا وسجودنا وتراويحنا وصلاة رحيمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم في السر والسر والضيق واغضيتنا يا الله اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Iwan pangapunten khususnya saya roasting hari ini. Saya tidak roasting ya, saya ini perkenalan dengan Pak Camat secara religius. Nah, ini perkenalan secara